إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yufid Edu rahimani wa rahimakumullah, masih bersama kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah, fikih ibadah dalam mazhab Syafi'i. Kita masih di pembahasan kesunan-kesunan di dalam atau setelah melaksanakan sholat, setelah melaksanakan sholat fardu. Ya, di pertemuan sebelumnya sudah kita baca bahasanya imam itu meninggalkan tempat sholat jika ada jamaah perempuan, maka jamaah perempuan dulu yang meninggalkan tempat sholat. Kemudian musannif mengatakan wayam kusu al makmum hatta yakuma al imam. Ya. Itu kesunan berikutnya berkaitan dengan makmum. Itu yamkusu al makmum hatta yakuma al imam. Yamkusu al makmum hatta yakuma Jadi makmum ini nunggu dulu, ya. Nunggu dulu sampai kalau mau meninggalkan tempat menunggu sampai imamnya berdiri. Maka yamkusu al makmum masih di tempat sholatnya hatta yakuma imam, sampai imam berdiri dari tempat sholatnya. Kemudian dimakruhkan bagi makmum al-insiraf, ya, yaitu al-insiraf minal masjid. Jadi kalau tadi insiraf dari masjid, meninggalkan tempat sebelum imam selesai atau meninggalkan tempat, atau di sini sebelum imam berdiri. Jadi makruh bagi makmum al-insiraf ay minal masjid kama qalahu Abdur Rauf qabla dzalika haitsu la udra. Jadi urutannya, ya, jika ada jamaah perempuan, maka jamaah perempuan meninggalkan tempat sholat terlebih dahulu. Setelah itu baru imam, ketika sudah selesai imam berdiri, makmum nanti dulu. Ya, kalau sudah imam berdiri untuk meninggalkan tempat, baru makmumnya bisa meninggalkan tempat sholat. Jadi makmum ini ketika sudah selesai sholat, jika memang tidak ada kebutuhan, ya dia nunggu dulu, nunggu imam berdiri. Jadi tidak mendahului imam berdiri, kemudian baru makmum bisa ikut berdiri untuk meninggalkan tempat. Kalau imam masih belum berdiri, maka yamkusu, makmum tadi berdiam diri tempat sholatnya. Maka di sini disebutkan makruh bagi makmum untuk meninggalkan tempat sholat sedangkan imam masih di situ. Ya. Makruh kalau nggak ada uzur. Hukumnya apa? Makruh. Kecuali ada uzur, ya, ada urusan. Jadi kalau memang nggak ada urusan itu secara adab meninggalkan tempat sholat berjamaah ini menunggu imam dulu. Imam sudah selesai berdiri meninggalkan baru makmumnya. Kemudian yang berikutnya wa yansarifu fi jihati hajatihi. Ini yansarifu, ini semua, ya, semua orang, ya. Yansarifu yansarifu fi jihati hajatihi,
Wa ila jika tidak, fa fi jihati yaminihi. Jadi imam atau makmum ya, atau ini semua yang likuli musallin yan sorif, yaitu meninggalkan, itu min makani sholah, seperti pintu masjid setelah selesai dari aktivitas sholat dan zikir, maka dari sisi arah yang ia inginkan ada kebutuhan, butuhnya itu mau mengarah kemana? Oh, saya mau aktivitasnya ke sana, maka ke kanan. Oh, mau ke sana, maka ke kiri. Tapi jika tidak ada kebutuhan mau mengarah ke kanan atau kiri, maka fafi jihati yaminihi, dari sisi yang kanan. Ya, kemudian ya, di arah apa? Arah ke kanan jika tidak ada kebutuhan. Kita lihat beberapa dalil yang ada. Ya. Hadis riwayat Muslim dari Anas radhiyallahu anhu, anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yansarifu an yaminihi. Wa fi riwayatin indahu wa indan Nasa'i fa aktsaru ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yansarifu an yaminihi. Ya, sebutkan. Nah, ini riwayat Muslim ya, riwayat Muslim dari Anas. Nabi SAW itu biasa meninggalkan tempat sholat dari arah kanannya. Ya. Kemudian juga di riwayat lain tadi, juga di riwayat Nasa'i disebutkan kebanyakan yang aku lihat Nabi SAW itu meninggalkan tempat sholat dari arah kanan. Ini salah satu salah satu dalil yang menyebutkan arah kanan yang menjadi dia meninggalkan tempat sholat dari arah yang kanan. Kemudian ada hadis lain riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan la yaj'alu atau la yaj'al ahadukum li syaiton syai'an min sholatihi. Janganlah salah seorang di antara kalian menjadikan untuk setan itu sesuatu dari sholatnya. Jangan diberi bagian. Dan riwayat Muslim Nasa'i min nafsihi juz'an. Wa indan Nasa'i hatman. La yara illa anna haqqan alai alla yansarifa ila an yaminihi. Ya. Laqad ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam kasiron yansarifu an yasarihi. Ini ada juga riwayat mengatakan bahasanya banyak yang dilihat adalah meninggalkan dari arah sisi kiri yasarihi. Lafaz Muslim aksaru ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yansarifu an shimalihi. Nah, jadi di sini berarti ada beda di hadis yang lain. Di satu hadis banyakkan arah kanan, hadis lain arah yang kiri. Kemudian saya Mustafa di Palembuka mengatakan kompromi dari dua riwayat ini. Jadi di dua riwayat hadis ini kan sama-sama sahih. Yang satu mengatakan Nabi SAW itu meninggalkan tempat sholat dari arah kanan, yang satu dari arah kiri. Maka komprominya jika ada hajat, maka nanti hajatnya kemana? Kanan berarti arah kanan, kiri berarti arah kiri. Sehingga jika tidak ada hajat, yang afdol adalah arah kanan, karena kanan itu lebih afdol. Tapi kalau dari arah kiri tidak mengapa, selesai sholat kemudian meninggalkan tempat sholat ke arah kiri ya boleh-boleh saja. Kanan juga boleh, yang bagus afdol yang kanan. Tapi kalau ada hajatnya di arah mana, maka itu disesuaikan. Sehingga ini lebih akan mempermudah seorang untuk menyelesaikan urusannya. Kemudian yang berikutnya wayafsilu wayafsila bainas sunnati wal fardi bikalamin awintiqalin fahuwa afdol. Itu memisahkan itu an
yafsila baina sunnah wal fardi bi kalamin awin tikolin wa huwa afdal. Memisah antara sholat sunnah dan sholat fardu dipisah dengan percakapan, ucapan, atau dengan intikal pindah. Nah, intikal pindah lebih apa? Lebih afdal daripada ucapan. Jadi memisahkan dua sholat itu dipisah dengan ucapan atau perpindahan tempat. Ini antara sholat sunnah dan fardu, atau antara dua sholat sunnah, atau antara dua sholat fardu, ya, dengan kalam, yaitu kalam nahwu insan. Kemudian ini di Busra al-Karim boleh percakapan, boleh juga kalam zikir, boleh juga tasbih, itu juga bisa. Atau dipisah dengan intikal pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, ya. Dari tempat, jadi kita sholat fardu di sini, sunnahnya pindah ke sana. Atau dua sholat fardu di sini sholat fardu yang lain di sini. Di sini sholat sunnah, pindah yang lain, sholat sunnah yang lain pindah tempat yang lain. Ya, ini di sini disebutkan kesunahan apa? Pindah apa? Tempat atau berbincang-bincang. Dengan syarat atau kondisi ini berlaku jika tidak bertentangan dengan keutamaan shaf awal. Kalau bertentangan dengan keutamaan shaf awal maka tidak perlu pindah. Misalnya kita di shaf awal nih, sholat sunnah, mau sholat fardu, tidak bisa pindah kecuali pindahnya ke shaf kedua. Ya udah nggak usah pindah. Shaf pertama sudah penuh. Nah, kalau mau pindah di shaf kedua sholat fardunya maka tidak usah pindah. Dan kemudian untuk sholat subuh dan sunnah subuh disunahkan dipisah jeda dengan apa? Berbaring miring. Setelah sholat qobliyah subuh ada aktivitas berbaring miring ke kanan yang afdal, baru nanti kemudian sholat subuh. Disebutkan di sini intikal itu lebih afdal daripada kalam tadi. Karena dengan intikal ini ada apa? Taksiran lil baqa ala tasyhadu lahu yaumil qiyamah. Memperbanyak tempat yang nanti bisa menjadi saksi di hari kiamat. Wa naflu fi baiti afdal. Ya, wa naflu yaitu sholat sunnah, ya. Sholat sunnah di rumahnya itu lebih bagus, lebih utama, ya, daripada kemudian di tempat yang lain. Ini ada keterangan tambahan wa naflu fi baitihi afdal. An-naflu fi baitihi afdalu. Di Busra al-Karim disebutkan walau liman bil Ka'bah wal masjid haulaha. Ya, lebih afdal tetap di rumahnya baik itu malam atau siang. Ya, meskipun aman dari riak di masjid. Maksudnya kalau sholat sunnah di masjid itu aman kok dari riak, karena tidak ada faktor-faktor yang mengkhawatirkan. Meskipun demikian tetap lebih afdal sholat di rumah kalau untuk sholatnya sunnah. Karena memang kalau di rumah itu memang lebih apa? Lebih jauh dari riya, ya, lebih jauh dari riya. Tapi kalau dia khawatir, kalau nanti pulang ke rumah dia malah malas-malesan, tertunda sampai sampai tidak berkesempatan melakukan sholat sunnah, ya tidak mengapa dia di masjid. Nah, ada orang yang mungkin mau sholat dianya di rumah, sampai rumah malah main-main, ngobrol-ngobrol, akhirnya tidak sholat. Ini dilihat, ya. Tapi pada asalnya yang paling utama tetap di rumah.
Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan ij'alu fi buyutikum min sholatikum wala tattakhidhu qubura. Jadikanlah di rumah-rumah kalian itu untuk sholat kalian. Jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan, ya. Jadi sehingga menghidupkan rumah dari apa yang namanya sholat, hidupkan dengan sholat. Kemudian termasuk kesunahan berikutnya adalah wa min sunani sholati al khusyu' wa tartilul qiraah wa tadaburuha wa tadaburu dzikri wa dukhulu fiha binasyatin wa faraghi qalbin. Ini baru ini ya. Ini maksudnya ini sudah tambahan saja. Ini kan sudah selesai pembahasan sunnah-sunnah setelah sholat itu sudah ada. Kemudian ada kesunan-kesunan sholat ya secara umum. Min sunani sholat. Di antara adalah al-khusyu'. Nah, khusyuk ini sunnah, tidak sampai fardu. Jadi orang kalau tidak khusyuk tetap sah sholatnya, tapi tidak bagus. Ada yang mengatakan pendapatnya mengatakan khusyuk adalah syarat sahnya, sehingga kalau tidak ada khusyuk sama sekali maka tidak sah sholatnya. Khusyuk adalah sukunul qalbi wal jawarihi, yaitu apa? Diamnya hati dan anggota badan tenang. Yaitu khusyuk ini ruhu sholah wa ahamuha. Khusyuk ini ruhnya sholat dan yang paling penting dalam sholat. Karena apa? Kalau hilang khusyuk maka pahala bisa hilang. Sebanyak khusyuk itu hilang, sebanyak itu pula lah pahalanya akan hilang. Bisa sebagian, sepertiga, tergantung khusyukan. Tergantung khusyukan. Dan di Busara lagi disebutkan, maka dalam mazhab kita di sini ada wajah pendapat bahwasanya khusyuk menjadi syarat sah salat. Ini agak berat ya. Ya. Maksudnya khusyuk menjadi syarat salat itu di dalam sholat harus ada khusyuk meskipun sedikit. Kemudian yang berikutnya apa nih? Tartilul qiraah. Tartilul qiraah wa tadabburuha. Baca Al-Qur'annya itu dengan tartil. Ya, ta'amul ma'aniha ijmalan. Ya, jadi ketika membaca Al-Quran dalam sholat ini merenungkan makna-maknanya secara global. Secara global saja. Kemudian kalau untuk zikir harus mengetahui maknanya secara global. Jadi ini berkaitan dengan zikir ya. Zikir di sholat juga ada zikirnya kan. Nah, di luar sholat ada zikirnya. Zikir tidak diberi pahala kecuali mengetahui maknanya meskipun secara global. Alasannya karena zikir itu tidak muta'abbad dengan lafadznya. Kalau Al-Quran itu baca saja, nggak tahu belas maknanya dapat pahala. Kalau zikir baca belas tidak tahu maknanya sama sekali ini apa, itu maka nggak dapat pahala. Karena lafadznya tidak muta'abbad. Jadi paling tidak tahu, zikir itu subhanallah itu mengagungkan Allah, mensucikan Allah. Jadi secara global faham. Kemudian tadaburu al-zikri. Nah, tadabur zikir. Ini hampir sama dengan tadi ya. Tadabur apa? Zikir ini tadabur qiraah dengan tadabur zikir. Tadabur al-zikri. Kemudian wadukhulu fiha, yang berikutnya adukhulu fi sholat. Dukhul fi sholat binasyatin. Binasatin wa faraghi qalbin. Disunahkan ketika mau sholat itu kondisi nasyat, semangat
tidak dalam keadaan sangat capek atau loyo, itu tadi kondisinya pas seger, sehingga memang harus dipersiapkan. Karena Allah SWT itu mencela orang munafik, dan Allah berfirman, wa idza qamu ila sholati wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Jika mereka sholat dalam keadaan malas-malasan. Ya. Kemudian wa faraghi qalbin, hatinya kosong dari perkara-perkara meskipun perkara diniyah. Ya, perkara apa? Diniyah. Sehingga yang adabnya dalam sholat itu tidaklah memikirkan sesuatu kecuali makna-makna apa yang dia katakan. Dia baca Fatihah maka mengatakan apa? Maka memahami makna-makna, memikirkan makna Fatihah. Baca surat Al-Ikhlas, kemudian bertakbir Allahu Akbar, dipahami, dipikirkan maknanya. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbil a'la, rabbana walakal hamdu. Maka kita pelajari mana-mananya, sehingga ketika sholat itu kita bisa menghadirkan makna-makna tersebut, ya, agar apa? Agar sholat lebih khusyuk. Nah, demikian berkaitan dengan kesunan-kesunan setelah sholat, juga kesunan-kesunan secara umum dalam sholat. Untuk berikutnya kita akan bahas insya Allah yaitu tentang syarat-syarat sholat. Ya, akan dibahas tentang apa? Syarat-syarat sholat. Agar sholat itu sah maka ada syarat-syaratnya. Allahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.